Untuk SMKN 14 Bekasi, layanan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. Bu. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu sangat senang sekali hari ini bisa bertemu dengan anak-anak Ibu semua yang Ibu sayangi. Gimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu, baik. Semoga kita semua kompak selalu dan selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana pagi ini dalam keadaan semangat semuanya? Alhamdulillah, Bu, semangat. Semangat, Bu. Ibu sangat senang sekali melihat anak-anak Ibu semuanya sangat semangat pagi ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, izinkan Ibu mengucapkan rasa syukur Ibu karena hari ini Ibu bisa berjumpa dan berkumpul di sini dengan kalian semua. Di pertemuan pertama kita di semester ini, semester baru karena tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Rizka Anissa Fitri. Kalian bisa panggil Ibu Ica atau terserah kalian. Ibu tinggal di Jalan Tarumanegara Atas dan Ibu yang akan menjadi guru BK kalian selama 1 tahun ke depan. Ibu rasa cukup untuk perkenalan hari ini. Ada yang mau ditanyakan tentang Ibu? Tidak, Bu, sudah, Bu. Baik, kalau begitu Ibu mohon kerjasamanya selama pembelajaran berlangsung. Semoga apa yang nanti akan Ibu berikan kepada kalian bisa memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Amin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Apa ada yang tahu apa itu layanan informasi? Saya, Bu. Baik, silakan Tiara dijelaskan. Layanan informasi adalah pemberitahuan, Bu. Bagus. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Tidak ada, Bu. Oke, terima kasih Tiara sudah memberikan penjelasannya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Tiara, layanan informasi itu adalah layanan yang diberikan guru BK kepada siswa mengenai informasi yang relevan, yang memungkinkan siswa menerima dan memahami informasi tersebut untuk digunakan sebagai bahan perkembangan dan pengambilan keputusan. Layanan informasi bertujuan untuk apa? Untuk membekali siswa tentang pengetahuan dan pemahaman tentang informasi yang diberikan guna untuk keperluan kehidupan sehari-hari dan pengembangan dirinya. Karena banyak di dalam masyarakat tersedia banyak kesempatan seperti pendidikan, bekerja, tapi tidak semua orang bisa mengetahui dan memahami informasi tersebut dengan baik, sehingga karena kesalahpahaman atau kekurangtahuan mereka tentang informasi tersebut, jadinya mereka kehilangan kesempatan mereka. Oleh karena itu, layanan informasi ini sangat penting untuk kalian pahami. Diharapkan kalian terhindar dari kondisi yang negatif akibat ketidaktahuan dan apa bisa dipahami anak-anak? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Insya Allah sudah paham, Ibu. Baik, berarti semuanya insya Allah sudah memahami informasi yang Ibu sampaikan dengan baik tadi ya. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bahaya kenakalan remaja untuk masa depan. Semoga anak-anak Ibu senantiasa dapat memahami bahaya kenakalan remaja di zaman sekarang agar bisa menghindari kenakalan tersebut. Mari Ibu jelaskan apa itu kenakalan remaja.
Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat. Pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum. Sedangkan yang disebut perilaku menyimpang terhadap norma antara lain seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya. Menurut penelitian yang dilakukan Departemen Sosial 2002, Hamzah 2002, Prahesti 2002 mengindikasikan bahwa kematangan emosi pada remaja yang masih labil merupakan salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Tidak matangnya emosi seseorang ditandai dengan meledaknya emosi di hadapan orang lain. Tidak dapat melihat situasi dengan kritis dan memiliki reaksi emosi yang tidak stabil. Sebaliknya, matangnya emosi seseorang ditandai dengan tidak meledaknya emosi di hadapan orang lain, dapat penilaian situasi kritis dan memiliki reaksi emosi stabil dan kepercayaan diri seperti percaya pada kemampuan diri sendiri, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, memiliki konsep diri yang positif, dan berani mengungkapkan pendapat. Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja gagal mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama masa perkembangan. Keberhasilan dalam pemenuhan tugas perkembangan menjadikan remaja sadar dan peka terhadap nafsu, sehingga remaja mampu menahan dorongan pemuasan dalam diri agar tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku. Sebaliknya, kegagalan dalam tugas perkembangan ini akan menyebabkan individu remaja menjadi kurang peka terhadap norma dan aturan yang berlaku. Ini menyebabkan individu remaja menjadi rentan berperilaku melanggar aturan, bahkan melakukan tindakan kriminal. Di Indonesia, salah satu bentuk kenakalan remaja yang marak dijumpai, terutama di kota-kota besar, adalah tawuran pelajar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat terjadinya tren peningkatan kasus tawuran di kalangan pelajar sepanjang tahun 2018 atau sepanjang tahun 2017 hingga 2018, KPAI mencatat 202 anak berhadapan dengan hukum karena terlibat tawuran. Sementara kekerasan di lingkungan sekolah dengan anak sebagai pelaku sepanjang 2019 tercatat 3 kasus di Gresik, Tarakan, dan Ngawi, Jawa Timur. Tentang normal atau tidaknya suatu kenakalan remaja pernah dijelaskan dalam pemikiran Emil Durkheim bahwa kenakalan remaja dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan tidak melampaui batas-batas normal.
Itulah pengertian tentang kenakalan remaja. Selanjutnya, sebelum kita memulai topik hari ini, Ibu ingin kita semua bisa saling berdiskusi, berpartisipasi aktif, seperti bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mungkin apabila kalian ada yang sudah pernah mencari tahu sendiri informasi tentang bagaimana cara menghindari kenakalan remaja, atau mungkin di antara kalian ada yang mau berbagi cerita tentang pengalaman yang ada kaitannya dengan kenakalan remaja. Kalian bisa berbagi di sini dan jangan sungkan untuk mengeluarkan pendapatnya. Ibu juga berharap agar anak-anak di kelas ini dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib, memperhatikan materi yang akan diberikan. Bila ada yang lucu, kita tertawa sewajarnya saja, dan tidak saling mengganggu, seperti mengajak mengobrol saat sedang belajar, supaya tidak mengganggu teman kita yang lainnya. Nanti selama kegiatan berlangsung, akan diberikan kesempatan untuk kalian dapat bertanya dan mengeluarkan pendapatnya secara bergantian ya. Dan apabila nanti ada teman kalian yang membagikan pengalamannya, maka Ibu mohon agar tidak menceritakannya ke orang lain. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Baik, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan hari ini, Ibu akan menayangkan PowerPoint menggunakan Infocus. Nanti kita cermati bersama-sama ya. Kemudian nanti setelah ditampilkan PowerPoint, Ibu akan menjelaskan secara singkat secara singkat. Dan selanjutnya nanti akan Ibu berikan lembar kerja yang nantinya dari materi tersebut akan kalian jadikan bahan diskusi. Lalu dipresentasikan oleh setiap murid, dan murid lain bisa memberikan respon atau pertanyaan sehingga kelas kita bisa lebih aktif dan saling berinteraksi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya, Bu. Iya, sudah selesai. Sekarang penayangan PowerPoint. Kenakalan remaja dan cara mencegahnya. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum.
Sedangkan yang disebut perilaku menyimpang terhadap norma antara lain seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya. Kenakalan remaja menurut para ahli. Menurut Oktawati 2017, kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Menurut Kartini Kartono 2011, kenakalan remaja ialah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Jenis kenakalan remaja yaitu sering membolos, keluar dari sekolah, tawuran, selalu berbohong, suka mencuri, dan sering melawan. Faktor penyebab kenakalan remaja yaitu faktor sekolah, faktor lingkungan sekitar, faktor keluarga, faktor diri sendiri. Dampak dari kenakalan remaja yaitu pasti akan berimbas pada remaja tersebut. Bila tidak segera ditangani, ia akan tumbuh menjadi sosok yang berkepribadian buruk. Remaja yang melakukan kenakalan-kenakalan tersebut pastinya akan dihindari atau malah dikucilkan oleh banyak orang. Akibat dari dikucilkannya ia dari pergaulan sekitar, remaja tersebut bisa mengalami gangguan kejiwaan. Yang dimaksud gangguan kejiwaan bukan berarti gila, tapi ia akan merasa terkucilkan dalam hal sosialisasi, merasa sangat sedih, atau malah akan membenci orang-orang sekitarnya. Cara mencegah kenakalan remaja yaitu memberikan wawasan dan pemahaman tentang perkembangan remaja, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek psikologis. Membangun hubungan yang baik dengan anak yaitu hubungan yang suportif. Ajarkan tanggung jawab dan berikan pujian padanya jika ia mau mengakui kesalahannya. Selanjutnya, remaja harus diajari untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Dan apabila mereka mau mengakui kesalahannya, jangan ragu untuk memberikan pujian padanya. Diharapkan anak dapat lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahannya. Menjadi orang tua yang selalu ada untuk anak, dengan cara ini anak dapat lebih terbuka dan dekat dengan orang tuanya. Baik, sekian penayangan PowerPoint. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Saya, Bu. Baik, silakan Tiara. Berarti kenakalan remaja itu bisa berdampak ke masa depan ya, Bu? Betul sekali, karena kenakalan remaja kan ada berbagai macam dan sudah pasti itu tidak ada keuntungannya bagi kita. Yang ada hanya mendapatkan dampak buruk saja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Saya rasa cukup jelas. Atau mungkin ada yang ingin menceritakan tentang pengalamannya di seputaran kenakalan remaja? Ada, Bu, teman saya. Namanya Oda. Dia anaknya ini, Bu,
self-harm. Bagaimana cara mengatasinya ya, Bu? Supaya tidak terjadi self-harm. Kamu sebagai temannya harus terus menyemangati teman kamu agar tidak melakukan hal-hal yang buruk. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah lakukan hal-hal yang positif yang tidak mengganggu kehidupanmu, yang tidak merugikan dirimu sendiri serta orang lain di sekitarmu. Dan selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar penilaian yang harus dikerjakan oleh kalian, lalu dikumpulkan setelah kegiatan berakhir. Apakah bisa dipahami, anak-anak? Baik, Bu, paham. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi yang luar biasa, aktifnya, semangatnya. Dari kalian semua, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila Ibu ada kesalahan atau kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.